Halo para generasi penerus bangsa, apa kabarnya? Setelah lama sekali saya tidak upload video karena ada kesibukan yang luar biasa menguras tenaga, waktu, dan juga emosi di multiverse yang berbeda. Kali ini saya si ganteng kalem dengan Disfilm kembali hadir merangkum film action keluaran tahun 2021. Penasaran seperti apa filmnya? Tidak usah banyak ngabihun, selamat menonton. Film akan bercerita tentang seorang gadis muda yang tidak hanya sekedar glowing dan seksoy. Gadis itu juga memiliki temperamen yang sangat sulit terkontrol. Sedikit saja seseorang membuatnya tersungging, maka sudah dipastikan orang tersebut yang jika beruntung cuman sekedar babak belur, tidak langsung dikubur. Dan gadis itu bernama Lindy Louise. Si Neng Lindy ini dari kecil memiliki perilaku agresif dengan meluapkan emosi secara meledak-ledak. Tidak sekedar asal ngomong, tapi juga sudah terbukti dan teruji dengan tindakannya. Kedua orang tua Lindy tak menyerah begitu saja dan tetap ikhtiar meskipun kali itu Lindy harus diterapi kejiwaannya. Dan lagi-lagi, walaupun harta benda seperti rumah, motor, sawah, dan kebun sudah mereka gadaikan ke Bang Emok, bukannya sembuh, Lindy malah semakin barbar. Hingga pada suatu hari, kondisi Lindy ini dipantau pihak militer yang lalu merekrut karena dianggap memiliki potensi untuk dimanfaatkan supaya gede keambeknya itu bisa tersalurkan. Dan benar saja, bakat amuk-amukan Lindy sangat-sangat tersalurkan. Bahkan, ketika ditegur komandan pun ia tak mampu membendung emosi. Justru si bapak komandan itu dibuat ngajoprak berikut bonus babak belur. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, entah dapat info dari siapa, lewat seorang dokter bernama Ipan, Lindy kini memakai rompi dengan aliran listrik bertegangan rendah yang ditempelkan khusus ke bagian saraf-saraf tertentu tubuhnya, di mana jika sewaktu-waktu Lindy rungsing tidak puguh-puguh, ia cukup menekan tombol di genggaman tangannya sehingga aliran listrik tegangan rendah membuat saraf-sarafnya ngerenyet dan sedikit mengurungkan niat marah-marahnya. Di malam itu, Lindy yang sudah cukup umur dan ingin merasakan yang namanya bobogohan, malam itu menemui seorang pria bernama Justin yang ia kenal lewat medsos. Rupanya sosok Justin ini tidak hanya ganteng, tapi juga kalem, ramah, dan tentunya baik. Mirip seperti Aing. Tidak hanya itu, Justin yang mengaku bekerja sebagai seorang akuntan, pastinya cuannya juga banyak. Dan yang ini tidak seperti Aing. Di awal pertemuan mereka, Lindy yang terlihat seperti minder berkenalan dengan Justin dan ingin segera pulang, malah dibuat jangar ulah seorang pelayan. Karena bukannya memberikan pelayanan yang ramah seperti senyum, salam, sapa pada pengunjung, si pelayan itu membuat Lindy kepancing amarahnya. Sempat berusaha sekuat tenaga meredam gejolak emosi dengan pamit ke toilet. Justru di toilet itu ia mendengar si pelayan sedang bergibah tentang dirinya. Seperti mendapat kesempatan ditambah tombol listriknya tiba-tiba rusak. Tanpa ampun si pelayan jutek itu pingsan dihajar Lindy. Khawatir ketahuan Justin dan pastinya Justin kabur duluan karena takut, Lindy pun pergi begitu saja meninggalkan Justin sendirian di restoran. Keesokan harinya, Lindy mendatangi klinik ilegalnya Dr. Ipan, selain untuk memperbaiki rompi anti amuk-amukannya, tapi juga untuk curhat tentang Justin yang ditemuinya semalam, dan menganggap jika Justin sosok yang selama ini dia cari. Dr. Ipan yang menjadi teman curhat menyarankan Lindy untuk menemui Justin lagi, dan mudah-mudahan jika sudah terjalin hubungan dengan Justin, Dr. Ipan berharap sifat gede keambeknya Lindy sedikit bisa terobati. Dan saran si Pak Dokter langsung Lindy praktekan. Di pertemuan mereka kedua ini membuat Lindy jatuh hati, serta bukan hanya hatinya saja yang jatuh, tapi
Baju yang mereka pakai pun ikut bablas berikut rompi anti emosi yang Lindy pakai. Bukan hanya itu, yang membuat Lindy pasrah adalah Justin tidak peduli dengan kondisi Lindy saat ini. Besok harinya setelah puas bertempur, Justin pun sampai terlambat bekerja. Melihat Justin berangkat kerja subuh hari ditambah belum adus, Lindy pun kepo tentang pekerjaan Justin. Yang kata si Justin, sebagai akuntan dengan satu-satunya klien bernama Barry, dirinya harus siap sedia kapanpun dibutuhkan. Karena jika tidak, dari mana dia dapat cuan buat bayar kontrakan sama bayar cicilan motor? Dan sebagai gantinya, Justin mengajak Lindy makan malam di rumahnya dan berjanji akan memasakkan semur jengkol khusus untuk Lindy. Singkat cerita, malam harinya, Lindy yang bungah tidak kacida dan ingin segera bertemu dengan Justin, ia pun menelpon calon pacarnya itu berharap dijemput. Tapi, alih-alih Justin yang mengangkat telepon tersebut, justru seseorang menjawab dan mengabarkan jika Justin ditemukan tewas. Saat itu juga Lindy mendatangi kantor polisi untuk mengetahui kronologis kematian Justin. Akan tetapi, di kantor polisi Lindy malah ditanyai dua orang detektif bernama Nepin dan Picard. Keduanya bertanya status hubungan Justin dan Lindy, serta riwayat pekerjaan Justin yang mungkin saja ada kaitan dengan kasus kematiannya. Lindy, yang baru beberapa hari mengenal Justin, mengatakan jika hubungannya baru saja akan dimulai, yang istilah kata masih sebatas PDKT. Sementara urusan pekerjaan, sebagai akuntan Justin hanya punya satu klien bernama Barry. Mendengar nama Barry disebut, kedua detektif itu kemudian papelong-pelong, lalu mengatakan akan mengabari Lindy jika ada perkembangan. Give us a call if you remember anything else. Singkat cerita lagi, karena tidak mendapat jawaban yang memuaskan terkait kronologis kematian pembunuhan Justin, Lindy kembali mendatangi kantor polisi. Yang kali ini dia nekat mencuri barang bukti berupa pakaian, dompet, dan juga ponselnya Justin. Serta mendatangi rumah Justin berharap menemukan petunjuk atau setidaknya sesuatu atau seseorang penyebab kematian Justin. Di sisi lain, detektif Picard yang mengetahui Lindy mencuri barang bukti secara baik-baik menelpon Lindy memintanya jangan gegabah dan menyerahkan penyelidikan kematian Justin kepada yang berwajib. Dan tiba-tiba detektif Nepin memilih menangkap Lindy secara langsung. Tapi sayangnya, yang ia hadapi bukan perempuan biasa. Setelah membanting Nepin, Lindy kemudian kabur dengan mobil Justin. Hingga kejar-kejaran seperti di film action pada umumnya pun terjadi. Yang bukannya terkejar, mobil kedua detektif itu malah menghajar Optimus Prime. Dan karena kerasnya hantaman, Picard harus liburan dulu di rumah sakit. Sementara itu, setelah berhasil lolos, Lindy menemui seorang hacker yang pernah sukses mengganti foto profil FB-nya sendiri untuk membongkar data panggilan telepon Justin. Hingga diketahuilah jika sebelum mokat, Justin menerima panggilan telepon dari klien satu-satunya, yaitu si Barry. Maka dilacaklah jati diri si Barry itu yang diketahui ternyata seorang pengusaha kaya raya dengan bisnis bergerak di bidang jual beli senjata dan barang terlarang, yang pastinya ilegal. Lalu, berkat kejeniusannya si hacker itu, Lindy memberinya hadiah berupa kunci mobil Justin. Ya, cuma kuncinya saja. Malam itu juga Lindy mendatangi Barry yang sedang menonton MMA. Dirasa sulit untuk menemui bebenguk si Barry di tengah ramainya penonton. Dengan telengesnya Lindy masuk ke oktagon, kemudian menanyai Barry siapa pembunuh Justin. Suasana yang tadinya ramai pun seketika hening, sehening-heningnya. Barry yang olahok bengong mungkin bertanya-tanya. What are you? Cop? Fed? Oh no, girlfriend works for you. Did you kill him? Tapi Lindy tidak eleh deet, yang dengan keahliannya, ia menantang Barry jika berhasil mengalahkan para petarung MMA, Barry harus memberitahu pembunuh Justin. Dirasa tidak ada salahnya, Barry pun mengiyakan tawaran Lindy. Tapi, tanpa diduga,
Barry pun ngahulang seperti orang keentepan siluman keong, hingga membawa Lindy ke sebuah tempat sepi, dan bukannya buka suara, si Barry malah ngabihun atau istilah kata ngabiwir dan ngahuntu. Lalu saat ia berniat untuk kabur, Business on my suit. What is it about gross old men always underestimating women? karena sudah ripuh, si Barry pun nyanyi jika yang membunuh Justin tak lain dan tak bukan bosnya sendiri bernama Garrett. Tak lupa, Barry bercerita jika jangankan kamu, Neng, pemerintah saja segan berhadapan dengan Garrett. Tapi, kata Lindy, demi cinta apapun kulakukan, dan atas kerjasamanya, Barry pun kemudian dikasih tiket ke akhirat. Gareth Faisal. Exactly that stupid. Sementara itu di rumah sakit, Nepin memberi Pickers data-data tentang Lindy. Padahal mah, tadinya Pickers ini mau ngajak Lindy jajan seblak ceker di pasar malam mengobati kegalauannya Lindy. Dan siapa tahu, Lindy mau diajak nikah karena Pickers sudah lama mendudes. Akan tetapi, setelah membaca berkas tentang Lindy, Pickers pun merinding sampai ke bulu-bulu palangkakan. I'll see what I can swipe from the gunshot victim next door. Saat sedang merenungi nasibnya, Pickers tiba-tiba saja dikunjungi Lindy yang datang memberitahu jika dalang pembunuhan Justin adalah Garrett dan meminta Pickers memberitahu alamat si Garrett tersebut. Justin. Who? Gareth Faisal. Pickers pun bertanya, sedekat apa hubungan kalian sampai-sampai mau mendatangi orang berbahaya sekelas Garrett? Yang menurut Lindy, walaupun baru kenal sosok Justin, tapi ia tahu jika Justin orang baik. Memang, di luar sana banyak orang baik, tapi cuma Justin yang membuatnya merasa nyaman. But I do know he was a decent guy. Dan mendengar jawaban Lindy tersebut, Pickers memberitahu kantornya si Garrett. The Imperial Tower downtown. Tapi tanpa diduga, Nepin yang baru kembali dari kantin sehabis beli cilok mendapati Lindy di kamarnya Pickard. But I am. Dia pun mengejar Lindy hingga ke ruangan perawatan bayi, yang di ruangan itu terjadi adegan dramatis di mana dengan entengnya, kedua perempuan itu saling melempar dan menangkap bayi. Don't move. Don't breathe. Don't fucking. Lalu, untuk kedua kalinya Nepin kembali gagal menangkap Lindy. Singkat cerita, Lindy mendatangi kantor Garrett yang disambut ramah asistennya Garrett bernama Badru dan membawa Lindy menemui Garrett. Can I be of assistance? Gareth Faisal. Akan tetapi, saat di dalam lift, tidak puguh-puguh Lindy digebuk hingga pingsan. Right this way. Yes. Setelah sadar dari pingsan, Lindy mendapati dirinya diikat di sebuah kursi, di mana pakaian serta rompi anti amak-amakannya sudah terlepas. Si Badru pun menanyai maksud keinginan Lindy menemui Garrett, karena tidak sembarang orang bisa bertemu beliau. Jangankan Lindy, Pak RT pun harus membuat janji dulu jika ingin bertemu Garrett. Yang kata Lindy, maksud kedatangannya tak lain hanya ingin bertanya, kenapa sampai tega membunuh Justin? Karena sebelum kematiannya si Barry, dia mengatakan jika Garrett pelakunya. Assassinated and tossed in a dumpster. Sounds like he had information to do. Bukannya bertemu Garrett, apalagi mendapat jawaban yang memuaskan, Lindy malah diusir. Yang kata si Badru, maaf saja Neng, jika tidak mau keluar, Neng akan tahu fungsi dari sistem pembuangan limbah di bawah kursi. Dan sebelum dibawa keluar, rompinya Lindy yang selama ini mengontrol emosinya disita si Ujang Badru. You will find out what the drainage system is for. And Di perjalanan pulang, Pak supir yang sebelumnya sempat diamanatkan si Badru untuk membunuh Lindy, tidak tahu jika Lindy itu siapa, apalagi tanpa menggunakan rompi. Yang akibatnya, sure. keesokan harinya, Lindy mendatangi dokter Ipan dan memintanya membuatkan rompi baru karena yang lama dirampas oleh si Badru, anak buahnya Garrett. Sambil cirembai,
Lindy yang merasa hidupnya tak berguna dan selalu ditimpa kesialan meminta Pak Dokter untuk membunuhnya saja. Tapi Pak Dokter meyakinkan Lindy untuk bangkit dari keterpurukan dan jangan dulu mati sebelum membalas dendam kematian Justin. Dan setelah mendapat suntikan semangat dari Pak Dokter berikut hadiah rompi baru, Lindy kembali bersemangat menjalani hidupnya. Some people drink, some people write shit poetry. I hurt people. Singkat cerita, karena sudah bau hapek tidak mandi beberapa hari, Lindy yang akan masuk ke apartemennya curiga mendapati nomor pintu kamarnya sudah pasengsol dan yakin jika ada seseorang pernah masuk ke kamarnya. Dan benar saja, setelah masuk lewat jendela mirip ucing garong, Lindy menemukan sebuah bom. Akan tetapi, karena Lindy pernah dinas jadi tentara walau kemudian dipecat karena menghancak komandannya, dengan keahlian yang masih tersisa Lindy berhasil menjinakkan lalu menyetel bom tersebut untuk beberapa waktu. Singkat cerita, dengan motivasi untuk membalas dendam kematian Justin yang harus ia tuntaskan, layaknya Spider-Man, Lindy nekat memanjat dinding gedung kantornya Garrett. Akan tetapi, baru saja mau sampai ke atap, si bewok Badru sudah menyambut Lindy dengan todongan pistol. Kali ini Lindy dibawa ke hadapannya si Garrett, dan inilah sosok si Garrett yang konon tak tersentuh hukum. I understand you're here to kill me. Sambil baranghakan, Garrett meminta maaf jika sudah membunuh akuntan yang juga pacarnya Lindy. Tapi dengan cueknya, aki-aki ini mengatakan jika ia lupa yang mana yang namanya Justin karena sudah banyak akuntan yang ia bunuh. Mendengar bacotannya si Aki, Lindy berusaha mendekati si Garrett, tapi si Badru keburu memukul Lindy hingga pingsan. I'm sorry I killed you. I killed a lot of people. Apology not accepted. Okay, but can we do it? Beberapa saat kemudian, Lindy kembali dibawa, diikat di kursi yang sama saat pertama diinterogasi si Badru. Dan setelah sadar, si bewok Badru berniat melenyapkan Lindy dengan cara menyedot habis darah Lindy yang dianggap langka dan memiliki keistimewaan. Di tengah rasa sakit darahnya disedot paksa, amarah Lindy seketika meletus hingga ia mampu melepaskan ikatan tangannya, lalu menghajar si Badru hingga menggelepar sampai-sampai I have a few questions. How do I get to Faisal? anak buah si Badru pun datang meriung Lindy. Namun dengan kesaktian yang Lindy punya dan motivasi balas dendam yang belum tuntas, belasan laki-laki gagah perkasa itu tumbang di tangan seorang perempuan bernama Lindy. Berhasil menumbangkan cowok-cowok maco sambil membawa sebuah tas kecil, Lindy masuk ke ruangan Garrett. Dan tiba-tiba ternyata Justin masih hidup sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Entah senang, sedih, atau emosi, Lindy hanya ngejanteng mendengarkan bacotannya Justin yang baru saja membunuh Garrett, di mana Justin menjelaskan jika ia seorang agen CIA yang sengaja memanfaatkan Lindy berkat rekomendasinya Dr. Ipan, sehingga setelah kematiannya Garrett tidak ada lagi penjahat dengan reputasi paling jahat. Masyarakat jadi tentram, aman, damai, dan makmur. Begitu kata si Justin. Akan tetapi, karena Lindy tidak terima jika hanya dimanfaatkan, ia pun mencoba menghajar Justin. Dan tiba-tiba berkali-kali Justin menekan tombol yang terhubung dengan rompi, dan tentu saja membuat Lindy semakin kesakitan. Hingga pada satu titik, di mana kali ini tidak ada hubungannya dengan balas dendam, tapi motivasi menghajar Justin karena sudah memperalat dirinya. Lindy pun bangkit, menahan kejutan listrik yang merambat di tubuhnya. Lalu sambil berjalan, ia melemparkan tas yang dari tadi ia bawa. Dan tiba-tiba
Keesokan harinya Lindy mendatangi dokter Ipan meminta penjelasan kenapa sampai tega mengkhianati dirinya. Tapi karena sudah curiga jika Lindy pasti akan berbuat nekat, si Taher Ipan itu pun sudah menyiapkan pistol untuk jaga diri. Akan tetapi Lindy dengan sigap merebut pistol tersebut dan saat akan menembak si Pak Dokter, tanpa diduga kedua detektif polisi Nepin dan Pickers datang menghentikannya. Karena dirasa Lindy akan berbuat nekat, tanpa ragu Pickers menembak kakinya Lindy hingga ngagoler. Dan si Pak Dokter ditangkap dengan tuduhan praktek ilegal. Beberapa waktu kemudian setelah sembuh dari luka tembaknya dan dibebaskan dari semua tuduhan, Lindy pun pulang ke apartemennya yang sudah tidak layak huni. Sambil berpikir dari mana dapat duit buat biaya rehab apartemen, seorang ibu-ibu mendatangi Lindy mengajaknya kolab. Karena menurut si ibu, sayang sekali jika kemampuan dan keistimewaan Lindy tidak tersalurkan. Through our work, you'll learn to harness your rage and target the right people. Yang kedatangan si ibu membuat film jadi tamat. Ngeroktok tuur lagi, aduh sudah hampir 3 bulan enggak rekaman. Aduh, itu saja alur filmnya kali ini. Tetap sehat, jiwa raga lahir batin, dan sampai jumpa di video selanjutnya.